Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Rahmatullah, stamp muka 401115153. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan keturunannya atau melestarikan dirinya. Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Mengapa? Jika makhluk hidup tidak makan ataupun minum, mereka akan lemah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan cara beranak dan bertelur. Beranak contohnya kambing, sapi. Kalau yang bertelur, ayam, katak, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Seperti manusia yang tumbuh dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Yang keempat, makhluk hidup bernafas. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan udara untuk bernafas. Manusia menghirup oksigen. Yang kelima, makhluk hidup bergerak. Burung, ikan, dan semua hewan di muka bumi ini, bahkan makhluk hidup di muka bumi ini itu bergerak. Contohnya seperti saya bilang tadi, burung dia bisa terbang, ikan bisa berenang dengan menggunakan siripnya. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya, putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Di sini saya mau menjelaskan bagian B. Ada 3 pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya, yakni di darat, di laut, dan di udara. Yang pertama, hewan yang hidup di darat disebut hewan darat seperti anjing, kuda, dan kucing, dan masih banyak lagi. Sedangkan cacing, hewan yang hidup di dalam tanah. Yang kedua, hewan yang hidup di laut seperti ikan paus, dan ada juga hewan yang hidup di air tawar seperti ikan mas. Yang ketiga, hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara adalah hewan yang memiliki sayap, contohnya seperti burung elang dan burung merpati. Perkenalkan, nama saya Ainul Mutmainnah, stamp A401191213 Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, kelinci, kuda merupakan hewan pemakan rumput. Burung pipit dan merpati merupakan pemakan biji-bijian. Kedua, hewan pemakan hewan lain. Hewan pemakan daging, misalnya harimau, buaya, ular, dan elang. Cicak dan laba-laba juga memakan hewan lain, seperti serangga. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ada juga hewan yang makanannya tumbuhan dan hewan, misalnya ayam dan bebek. Selain pemakan bijian-bijian, juga memakan cacing dan ulat. D. Mengelompokkan tumbuhan berdasarkan tipe biji. Mengelompokkan tumbuhan berdasarkan tipe bijinya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan biji berkembang. Nah, tumbuhan monokotil itu biasanya tumbuhan biji berkembang satu tersebut monokotil itu biasa dijumpai pada padi, pada bawang, pada jagung. Pada umumnya tumbuhan biji berkeping satu itu mempunyai akar serabut. Kemudian tumbuhan biji berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Nah, tumbuhan biji berkeping dua itu biasa dijumpai pada mangga, pada jeruk, pada kacang tanah. Nah, sementara pada tumbuhan biji berkeping dua ini dia pada umumnya mempunyai akar tunggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang akar serabut. Akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Tapi tumbuhan dikotil juga bisa memiliki. Tumbuhan dikotil dikembangbiakan dengan dua cara, yakni cangkok dan stek. Fungsi utama dari akar serabut ini yakni untuk memperkokoh berdirinya satu tumbuhan. Contoh tanaman berserabut yakni pohon kelapa, pohon pepaya, jagung, pohon pinang, dan bawang. Yang kedua yaitu akar tunggal. Akar tunggang, jenis akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar tunggal memiliki fungsi utama yakni sebagai penyimpan makanan, contohnya kacang hijau, kacang tanah, asam jawa, putri malu, dan durian.